Oke. Udah sarapan ya Bobo. Oke, ya. Udah sarapan soalnya. Wis rumah. Cek kena. Cekin Facebooknya tak cekin YouTube ya. Iya, jangan ditutup ya. Oke. Jan. Oke, streaming aman. Kita mulai. Pak Rian ya? Facebook aman ya? Mulai ya? Yuk. Setelah hitungan ketiga kita mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat spesial hari ini tentunya ada salah satu program baru yang fresh lagi dari TV kita. Pada kesempatan yang sangat spesial hari ini, meskipun kondisi di luar sana lagi sedang mendung dan hujan ya mungkin beberapa gitu kan. Alhamdulillah, semoga hujan ini membawa berkah buat kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan yang spesial ini ada program baru dari TV kita yaitu podcast pendidikan. Biasanya kalau kita podcast kan ngobrol agama sama Ustadz. Bahkan kemarin juga ada program baru podcast bisnis. Kita ngobrol bisnis sama teman-teman yang sudah memang jadi praktisi di dalam beberapa bisnis. Nah, kali ini kita ngobrolin tentang podcast pendidikan, seputar tentang pendidikan anak terutama. Jadi, insya Allah pada kesempatan spesial ini kita akan ngobrolin tentang memilih tempat untuk pendidikan anak yang tepat gitu kan. Nah, nanti kita apa saja yang mau kita obrolkan biar semakin penasaran nanti ikuti aja. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bikin acara baru yaitu podcast pendidikan. Sudah bergabung bersama kita yaitu Kepala Sekolah dari SD Islam Unggulan Sahabat, Bapak Agus Haryanto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Agus? Alhamdulillah. Bagaimana Mas David? Alhamdulillah. Liburan ya Pak Agus ya ini ya? Iya, ini sudah akhir-akhir pekan mau masuk lagi. Sudah. Iya. Liburnya jadi nggak berasa ya Pak Agus ya? Masya Allah. Terasa sangat cepat. Ya, Insya Allah. Jadi Insya Allah sudah mulai masuk lagi pekan depan gitu kan. Nah, hari ini kita ajak dulu Pak Agus untuk diskusi ngobrolin tentang podcast pendidikan. Terus khusus untuk informasi seputar PPDB karena hari-hari ini kan orang-orang tua sudah mulai galau, gundah gulana, bingung mulai memikirkan nanti sekolah buat anaknya, terutama ketika sudah mulai masuk jenjang sekolah dasar ya Pak Agus ya. Nah, nanti kita hari ini ngobrolin tentang seputar itu. Jadi silakan pemirsa semuanya yang kebetulan hari ini menyaksikan langsung melalui Facebook ataupun YouTube dari TV kita. Kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui WA admin yang biasa share tentang link kajian ini. Silakan. Atau boleh di-share juga link-link kajian ini, link podcast hari ini biar semuanya informasi dapat tersampaikan, terkhusus untuk informasi PPDB karena ini yang biasanya dicari-cari biar kegalauan atau kegundahan dari para bunda dan ayah semuanya di luar sana bisa terjawab gitu kan. Jadi kalau kira-kira saya tuh mau masukkan anak saya sekolah dasar di mana ya, dan biar nggak bingung lagi, ini ada salah satu sekolah yang bisa kita bahas kupas tuntas nah insya Allah ya bagus ya hari ini gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini nanti kita akan bahas kupas tuntas tentang salah satu sekolah yang bisa jadi rujukan untuk nanti ayah bunda semuanya untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya semuanya. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Pak Agus yang kebetulan Pak Agus dari SDIU Sahabat ya Pak Agus ya. Yeah. Nah, nanti kita akan bahas tentang
SDIU sendiri seperti apa gitu kan, biar pemirsa semuanya tahu gitu kan, yang terutama ayah sama bunda semuanya biar bisa jadi rujukan gitu kan ketika oh ya berarti saya jadi tahu nih, bisa jadi option nih buat anak saya gitu kan Ustaz. Semoga ya. Semoga nah harapannya dengan podcast pendidikan pada kesempatan pagi hari ini biar tercerahkan gitu kan, selama ini yang belum kenal dengan SD Islam Unggulan Sahabat itu di mana. Nah nanti kita kupas tuntas bareng Pak Agus langsung, beliau adalah kepala sekolah dari SD Islam Unggulan Sahabat. Nah yang pertama Pak Agus yang harus diinformasikan alamatnya tuh di mana, biar tahu nanti ancur-ancurnya. Kalau misalkan kan orang tua juga kadang kan kepo dulu Pak Agus nih, pengen tahu alamatnya di mana. Ada kan ngajak anaknya, ayo kita kasih tahu nanti kalau kamu sekolah di sini mau nggak? Nah itu boleh dikasih tahu dulu sama pemirsa Pak Agus, monggo. Baik, Bismillah. Alhamdulillah, untuk SD Islam Unggulan Sahabat beralamatkan di Jalan Cendana Manis 4 Manis Rejo. Tepatnya jika ayah bunda sekalian ingin ke Perumnas 1, maka dari Jalan Perumnas 1 itu langsung masuk saja, itu ke arah utara, dan ada pertigaan pertama. Mungkin ini memang tempatnya agak sembunyi begitu Mas David, tapi tidak mengapa. Pertigaan pertama masuk ke kiri. Nah itu tepat sekali di belakangnya Alfamart Kelapa Manis. Itu mendekat tempat langsung. Jadi ya deket banget Ustaz, kalau misalkan kalau sudah tahu tadi ya masuk Perumnas 1 langsung belokan pertama belok kiri sudah, habis itu kiri jalan ada SD Islam Unggulan Sahabat. Betul. Jadi nggak susah insyaallah Ustaz nyarinya. Sangat mudah sekali. Nah insyaallah nggak susah ayah bunda semuanya untuk mencari SD Islam Unggulan Sahabat. Jadi silakan kalau ayah bunda sekiranya mau ngajak Ananda untuk nanti setelah dapat informasi pada kesempatan pagi hari ini untuk ngajakin ayah bunda semuanya, ananda-anandanya biar kepo, nanti adik tak sekolahkan di sini mau nggak? Nah itu boleh nanti mampir, ataupun langsung mau ketemu sama Pak Agus di sekolah. Betul sekali. Boleh banget ya Pak Agus ya. Banget, meskipun ayah bunda masih dalam tahap tanya-tanya, itu nggak apa-apa ya Pak Agus ya. Betul sekali. Kami sangat terbuka ayah bunda kalau ingin bertanya mengenai program-program secara detail di SD Islam Unggulan Sahabat, silahkan bisa mampir ketika mungkin melewati Jalan Kelapa Manis begitu. Masya Allah. Nah itu jadi sudah terbuka. Nanti kita mulai kupas tuntas apa saja sih yang dimiliki SD Islam Unggulan Sahabat. Dan kita istilahnya bisa mereferensikan kenapa ayah bunda untuk anandanya harus mampir ke SD Islam Unggulan Sahabat dan sekolah di sana, dan nanti kita kupas tuntas. Nah ini yang pertama Pak Agus, kalau boleh diinformasikan sekarang nih total muridnya kira-kira ada berapa Pak Agus, boleh diinfokan? Untuk saat ini kelas 1 sampai kelas 6 memang saat ini masih satu rombel begitu Mas David. Itu 130. Masya Allah, 130. Iya. Masya Allah. Jadi kurang lebih ada 130 anak ya sekarang ya Pak Agus ya. Nah terus biasanya juga ya bunda kan ini sudah mulai penasaran gitu ya Pak Agus terkait masalah ini kan sekolah kan sudah diberlakukan full day ya Pak Agus ya. Nah yang bunda juga pengen tahu nih Pak Agus kira-kira kalau SD Islam Unggulan Sahabat ini kira-kira jam masuknya seperti apa gitu kan? Oh iya baik. Kalau siswa-siswi yang bersekolah di SD Islam Unggulan Sahabat Mas David, alhamdulillah ini sudah sejak awal merilis bahwa masuk sekolah itu 5 hari. Sehingga Sabtu dan Ahad itu bisa untuk penguatan pendidikan karakter bersama keluarga. Nah ini hari aktif Senin sampai Jumat ini masuknya jam 7, kemudian kepulangan kelas 1 dan kelas 2 itu jam 2. Kemudian yang kelas 3 sampai kelas 6-nya itu adalah setengah 4 setelah sholat asyar berjamaah di sekolah. Begitu. Oh Masya Allah. Nah itu jadi ayah bunda semuanya jadi jam masuknya atau hari masuknya jelas. Jadi hari Senin sampai Jumat. Nah itu pendidikannya Ananda nanti hari Senin sampai Jumat. Nah hari Sabtu Ahadnya seperti yang Pak Agus sampaikan bahwa itu adalah momennya untuk pendidikan karakter bersama ayah sama bunda. Kadang kan ketika anak-anak sudah waktunya banyak habis di sekolah, nanti bondingnya antara orang tua sama anak-anak jadi berkurang ya Pak Agus ya. Nah, ini dengan masuknya cuma Senin sampai Jumat, insya Allah dari Sabtu sama Ahad itu momennya untuk pendidikan karakter bersama ayah sama bunda. Dan kira-kira jam masuknya juga gitu, jadi full day. Jadi Ananda biasanya kalau di SD Islam Unggulan Sahabat ini setahu saya gitu kan memang di jam sholat kan memang sholat berjamaah bareng ya Pak Agus ya. Baik sholat duhur sama yang sholat asarnya. Yang untuk kelas besar kan berarti pulangnya setelah sholat asar ya Pak Agus. Nah, itu jadi ayah bunda
nggak perlu khawatir untuk mendidik Ananda untuk melaksanakan sholat berjamaah karena di sekolah sudah terbiasa menunaikan sholat berjamaah bersama-sama. Nah, ini salah satu bocoran program unggulannya dari SD Islam Unggulan Sahabat ya Pak Agus ya. Nah, kalau boleh diinformasikan lagi Pak Agus, yang biasanya ayah bunda pasti kepoin ini penasaran gitu kan, pasti yang ditanyakan seputar itu tadi. Saya ngasih bocoran sedikit tentang program unggulan. Nah, boleh di-sharingkan Pak Agus, kira-kira apa saja nih program unggulan yang dimiliki oleh SD Islam Unggulan Sahabat biar ayah bunda semakin tercerahkan. Wah, ini sekolah yang tepat nih untuk anak saya gitu kan. Pak Agus. Mungkin sebelum masuk ke sana Mas David, saya ingin menyampaikan dulu tentang berdirinya SD Sahabat. Boleh. Sejarahnya ya Pak Agus ya, biar sedikit tahu. Sekali tentang sejarahnya ini. Jadi SD Islam Unggulan Sahabat itu berdiri di tahun 2014. Alhamdulillah di tahun 2018 sudah mengantongi izin operasional, sehingga formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Madiun. Nah, kemudian ini tentang program unggulannya yang tadi ditanyakan oleh Mas David. Tentang program unggulan, jadi ketika kita membicarakan mengenai lembaga pendidikan, yakni sekolah, maka tidak terlepas dari 3 unsur yang dimana siswa itu memang dididik untuk dikembangkan 3 unsur tersebut. Yang pertama tentang afeksinya, ini tentang akhlak. Jadi sikap ini menjadi prioritas utama karena pada zaman seperti saat ini perlu sekali. Benar yang disampaikan Mas David tadi, mungkin jadi ayah bunda ini di zaman seperti ini yang istilah orangnya sudah Gen Z begitu itu perlu sekali memilih sekolah atau tempat pendidikan yang tepat untuk putra-putrinya. Nah, di kegiatan atau ranah afeksi sikap ini di SD Islam Unggulan Sahabat, program-programnya yang pertama seperti penanaman prinsip siswa. Jadi siswa-siswi yang bersekolah di SD Islam Unggulan Sahabat, kita tanamkan 6 prinsip siswa. Bahwa yang pertama berpikir sebelum berucap. Yang kedua berpikir sebelum bertindak. Kemudian yang ketiga berpikir setelah berpikir sebelum bertindak, jika benar maka dilaksanakan. Jika ternyata setelah dipikir itu buruk, ini yang kelima. Yang keempat, mohon maaf, ini jika buruk maka ditinggalkan. Yang kelima, jika tidak tahu maka ditanyakan. Dan yang keenam, prinsip yang keenam adalah Allah Maha Mengetahui. Nah, ini setiap hari senantiasa diikrarkan oleh siswa sebelum mereka masuk ke kelas. Jadi setelah zikir pagi, kemudian mengikrarkan prinsip siswa. Nah, harapannya bahwa siswa di sini nanti bisa lebih mendalami kalimat itu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di ranah afeksi atau sikap ini, yang kedua adalah penanganan intens sikap penyimpangan siswa. Karena memang begini Mas David ya, kita siswa kita kan heterogen ini, banyak sekali dari berbagai unsur latar belakang yang memang keinginan orang tua untuk menyekolahkan di SD Islam Unggulan Sahabat, selain mereka itu menginginkan kognitifnya atau istilahnya berpengetahuan, tetapi juga ingin adanya peningkatan akhlak yang baik begitu. Dan ini terkadang tidak semua sekolah yang penanganan tentang sikap ini. Maka di SD Islam Unggulan Sahabat, bahwa kami beserta tim asatidzah, tim guru sudah berkomitmen bahwa penanganan sikap ini menjadi prioritas utama begitu. Tentang berikutnya, yakni ada buku Ubaidah, buku pantau ibadah siswa ketika di rumah. Nah, ini yang menjadikan buku komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah, sehingga anak ini benar-benar bisa dipantau. Ini yang menjadikan kita itu mengarah kepada satu visi pendidikan agar menyukseskan harapan dari orang tua. Karena memang di SD ini belum mondok begitu, sehingga perlu kerjasama dengan orang tua. Kemudian yang lainnya pembiasaan murojaah dan penanaman
kakak kelas ini dalam tanda kutip ngemong begitu Mas David. Artinya mereka menjadi teladan untuk adik kelasnya agar bisa bersikap yang baik. Sehingga dalam momentum-momentum kegiatan bersama seperti contohnya kelas meeting begitu, pada umumnya misalkan kelas itu dibagi menjadi menjadi 2, mohon maaf. Yang kelas awal atau biasa disebut dengan kelas rendah dan kelas tinggi. Ini kelas 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Ini biasanya kelas tinggi itu ketika kelas meeting misalkan ada lomba kelas 4 lawan kelas 5, terus nanti lawan kelas 6. Maka di SD Islam Unggulan Sahabat untuk mewujudkan tentang penanaman kakak kelas bisa membimbing ini, kelompok itu di mix, jadi dicampur sehingga muncul karakter mendidik atau memberikan teladan kepada adik kelasnya dalam kegiatan-kegiatan yang bisa bersama. Bisa melatih leadership juga ya. Nah, betul sekali. Ya. Nah, itu memang penting juga ketika anak-anak sekarang ini Gen Z terutama yang betul. Dengan perkembangan zaman sekarang itu ya pentingnya tadi penanaman karakter yang disampaikan Pak Agus juga pentingnya untuk mulai menanamkan karakter leadership juga karena kan mereka juga butuh contoh teladan yang memang bagus gitu ya Pak Agus ya. Boleh dilanjutkan itu dari sisi afeksi ya Pak Agus ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah kognitifnya atau kognisi. Ini yang secara umum ini ranah pengetahuan. Artinya anak didik atau peserta didik itu mengingat, mengetahui, begitu, menyebutkan. Dan di sini ada program unggulannya yang pertama tahfidz, yakni dengan target 4 juz. 4 juz ini selama di sekolah selama dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Ini pun sifatnya standar, artinya seluruh siswa itu diberi pelayanan 4 juz ini selama sekolah di SD Islam Unggulan Sahabat. Nah, adapun siswa yang dia mempunyai kemampuan lebih, yang punya potensi atau bakat menghafal bisa lebih, maka ada program kelas unggulan tahfidz. Kelas unggulan tahfidz. Iya. Untuk saat ini masih hari Sabtu untuk kegiatannya itu mewadahi siswa-siswa yang punya potensi, apalagi didukung oleh ayah bunda. Iya, sehingga meluangkan waktunya hari Sabtu. Kemudian dari asatidzah ada yang mengampu. Nah, ini bisa melejitkan kemampuan dari 4 juz tadi bisa lebih. Nah, sekarang yang terbaru mungkin ada kan sudah lebih dari 4 juz, berapa juz? Pak, kalau boleh diinfo. Ini sejauh ini kalau 4 juz kami terangkan dulu. Yakni juz 30 yang pertama, kemudian naik ke atasnya juz 29, juz 28, juz 27. Iya. Ini sudah ada sampai di 5 juz begitu, sampai di juz 25 begitu. Iya, insyaallah. Itu dari sisi tahfidznya ya. Iya, dari sisi tahfidznya. Karena memang beberapa ayah bunda ini ketika sekarang peduli terkait pendidikan akhlak tadi yang pertama, bagusnya yang kedua adalah pendidikan agamanya. Nah, banyak ayah bunda itu yang memang juga mulai memang Ananda kan belum mondok gitu kan. Masa-masanya SD memang belum mondok gitu kan. Tapi ketika dari awal namanya anak itu kan penting dengan adanya pembiasaan diri tadi bagus. Nah, dengan di sini adanya program unggulan tahfidz tadi berarti cocok banget buat ayah bunda yang pengen anandanya nanti bisa jadi hafiz atau hafizah ya bagus ya insyaallah. Nah, jadi punya bekal dulu sebelum masuk pondok gitu kan. Jadi di pondok nanti kan tinggal melanjutkan hafalannya sudah dimiliki itu ya bagus ya masya Allah. Ini bagus sekali ayah bunda. Jadi kalau semakin buat ayah bunda semakin penasaran gitu kan bahwa masya Allah ini salah satu jadi jujukan untuk ayah bunda memberikan pendidikan terbaik untuk ananda, insya Allah bisa. Jadi sudah ada program unggulan yang disampaikan salah satu tadi yang dari sisi kognisi adalah tahfidznya. Jangan khawatir, masih ada lagi dari sisi kognisi. Dulu Pak Gusti, jelaskan lagi. Ini untuk kegiatan tahfidz. Jadi memang kurikulum kita ini kan ada 2, Mas David. Yakni yang pertama karena di bawah naungan Dinas Pendidikan, maka ada kurikulum umum itu. Kemudian yang kedua kurikulum pengembangan sekolah. Artinya di sini dari segi waktu untuk merealkan biar dapat mewujudkan bahwa 4 juz atau bahkan yang lebih itu bisa tercapai dengan baik, maka di sini sekolah membuat program-program pendukungnya, Mas David.
Jadi untuk support hasil akhir target yang ditetapkan dari pihak sekolah tadi. Iya. Nah itu apa aja Pak? Seperti contohnya yang pertama tadi yang sudah kami sebutkan kelas unggulan tahfidz tadi. Yang kedua setor 1 juz sekali duduk. Ya ini yang kemarin kita sudah rilis di tahun ajaran ini, yakni Tasmi Juz 30. Tasmi Juz 30. Yang kebetulan kemarin TV kita ngeliput juga. Betul ya Pak Agus ya, Masya Allah. Iya, caranya luar biasa itu Pak Agus ya. Iya. Nah, ini program seperti ini yang menjadikan motivasi dari orang tua dan bahkan juga dari siswanya untuk bisa terus memacu kompetensinya itu. Kemudian pendukung yang ketiga seperti kegiatan tahfidz camp. Nah, tahfidz camp ini alhamdulillah sudah di semester 1 kemarin Mas David sudah 2 kali dilakukan, putra, terus jarak berapa bulan, kemudian yang putri. Alhamdulillah dengan kegiatan tahfidz camp ini memang dirancang khusus untuk menguatkan tahfidz, dan alhamdulillah luar biasa semangatnya peserta didik atau siswa untuk mengikutinya itu luar biasa. Nah, di sisi lain program ini juga mendukung kegiatan afeksi tadi. Artinya kegiatan tahfidz camp ini selain memacu siswa untuk menguatkan hafalannya dan menambah hafalannya, yakni kegiatannya itu benar-benar diatur sedemikian rupa agar mencerminkan anak yang solih, agar bisa berdisiplin, agar mereka bisa saling memberikan motivasi kepada yang lainnya. Ini makanya pernah kemarin apa tujuannya ikut kegiatan ini? Latihan mondok katanya begitu. Padahal hanya semalam saja. Iya, hanya semalam saja. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya di kognisi ini tuntas tahsin di kelas 3. Alhamdulillah ini Mas David untuk kegiatan tahsin di sekolah itu memakai metode wafa. Iya, pakai metode wafa. Oh iya, mohon maaf. Sempat memang tadi di awal kami ingin menceritakan tentang kenapa sudah ada tasmi, kenapa sudah ada tahfidz camp begitu. Ini kita ingin memberikan kualitas yang baik pada hafalan siswa. Artinya kalau dulu memang siswa sudah setor, sudah mendapat penilaian sudah. Iya, adapun saat ini memang dikuatkan agar lulus dari SD Islam Unggulan Sahabat ini ada nilai mutkin. Hafalannya ada yang mutkin. Iya, gitu, betul sekali. Gitu. Dan alhamdulillah kalau melihat tren dari pandemi Covid sudah mulai turun, maka alhamdulillah orang tua setuju diadakan tahfidz camp tadi. Tayyib. Berikutnya yang ketiga di program unggulan untuk ranah kognisi ini adalah hafalan hadis, Mas David. Iya. Hadis ini kami ambil dari Arba'in Nawawi. Begitu. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu harapannya sebagian besar dari hadis Arba'in Nawawi yang ada di kitab Arba'in Nawawi itu bisa dihafalkan oleh siswa. Ada target nggak Pak Agus kalau boleh diinfokan seputar kalau tadi kan setoran hafalannya tahfidz kan ada target maksimal minimal 4 juz gitu ya Pak Agus nanti sampai lulus. Nah kalau dari sisi hadis sendiri, hadis Arba'in Nawawi ada target nggak? Misalkan berapa hadis yang harus dihafalkan sama Anda gitu ya kira-kira? Jadi untuk targetnya kelas 1 kelas 2 ini memang hadisnya masih pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Tetapi hadis pendek ini diambil dari kitab Arba'in Nawawi tadi, disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Yang kedua memang realnya dari jam pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian menginjak di kelas 3 ini sudah mulai dari hadis 1 itu. Yang target awalnya itu adalah 42 hadis dihafalkan. Itu di breakdown begitu Mas David. Artinya selama kelas 3 sampai dengan kelas 5 sekitar 3 tahun dan Mas David itu 42 hadis itu dari kitab Arba'in Nawawi itu di breakdown, diturunkan, kemudian dipecah dari setiap ini tadi kelas tadi setiap jenjangnya. Kelas 3 hafalkan berapa hadis, kelas 4 berapa, kelas 5 berapa gitu ya. Iya, betul sekali. Masya Allah. Ini ya Bunda. Jadi selain program unggulan tadi dari sisi afeksi kan jelas tadi sudah disampaikan Pak Agus dari sisi penanaman karakter, pembentukan akhlak kepada Ananda. Ini dari sisi kognisi yang bikin ayah Bunda semakin penasaran untuk segera
ikut pendaftaran gitu kan, Insya Allah. untuk segera ikut inden ya Pak Agus ya. Ini apalagi kan. ini Mas David, ini hanya mengambil masih satu rombel, Nah, sehingga jumlahnya 28, terbatas. ini terbatas sekali. Nah ini boleh saya kasih sedikit bocoran ini ayah bunda gitu kan, dengan cuma satu rombel dan hari ini sudah separuh lebih ya Pak Agus ya Iya, gitu kan. Nah saya dapat begitu. bocoran dari Pak Agus tadi sudah 50% lebih kuota sudah terpenuhi. Nah, jadi kuotanya tinggal tipis nih ayah bunda. Jadi kalau memang ayah bunda sekiranya memang sudah mulai semakin penasaran dan sudah semakin yakin atau mau butuh diyakinkan langsung ketemu dengan Pak Agus di sekolah, silakan. Tapi saran dari kami nih ya, saran dari kami ketika podcast ini berlangsung, gitu, ayah bunda segera mulai difikirkan dan diputuskan untuk segera memilih sekolah untuk Ananda. Bisa salah satunya adalah di Sekolah Dasar Islam Unggulan Sahabat ini. Insya Allah. Nah, dari sisi tadi afeksi sudah dijelaskan sama Pak Agus. Dari sisi kognisi, masya Allah, kita tahu nih ayah bunda. Jadi ada program tadi unggulan yang pertama adalah tahfiz dengan hafalan minimal 4 juz, bahkan ada yang sudah lewat 5 juz. Kelebihan berikutnya, hafalan tahfiznya nggak cuma sekedar hafalan setor selesai, tapi dari pihak sekolah, dari SD Islam Unggulan Sahabat memfasilitasi untuk Ananda punya hafalan yang mutkin. Nah ini yang kadang susah ini ayah sama bunda. Dengan pembiasaan yang dilakukan tadi, yang tadi latihan mondok dengan tahfidz camp gitu kan. Terus kemarin juga kita kebetulan TV kita juga membantu meliput dengan kegiatan pasmi setoran sekali duduk. Itu masya Allah, itu program-program pembiasaan yang buat memudahkan Ananda mencapai target yang tadi ditetapkan, dan juga ada hafalan hadis. Nah, program unggulan berikutnya yang bikin ayah bunda semakin yakin untuk segera memutuskan Ananda, ini dari sisi psikomotor. Boleh diinfokan Pak Agus dari program unggulan di sisi psikomotor? Iya, alhamdulillah tadi afeksi, kemudian kognisi juga sudah. Ini yang ranah ketiga ini. Maka psikomotorik atau di psikomotor ini, keterampilan ini peserta didik Ananda itu di bekali sedari awal itu menulis Arab. Nah, ini artinya seperti BTA, baca tulis Al-Quran. Kalau untuk membacanya sudah di tahsinnya tadi. Tahsinnya jelas diperbaiki bacaannya. Betul. Kalau ini ditulis Al-Quran, betul. Nah, jadi memulainya Ananda belajar itu dari kelas 1 Mas David. Kelas 1 sudah mulai nulis Arab. Betul. Jadi itu dimasukkan pada program pembiasaan. Oh, pembiasaan, betul. Jadi ketika asatidzah atau guru diniyah ini kita bagi waktunya untuk program pembiasaan khot. Nah, ini kita namanya khot begitu ya. Itu penulisan Arab itu target utamanya Ananda ini mengetahui kaidah. Kaidah menulis Arab. Jadi tidak terburu-buru tulisannya bagus. Iya. Tetapi ya kita mengetahui bahwa latar belakang dari Ananda itu berbeda. Heterogen tadi ya Pak. Heterogen tadi, sehingga kita mengambil standar yang paling bawah, sehingga semua siswa bisa diakomodasikan, artinya bisa akomodir ya. Iya, bareng-bareng begitu. Dan alhamdulillah kelas 1 itu targetnya untuk khotnya ini menulis terpisah, masih huruf-huruf tunggal itu. Itu karena begini Mas David, ini ada cerita boleh ini ya? Boleh. Cerita. Ya, semakin yakin dengan cerita real, bagus. Jadi kadang kalau kita cuma menjelaskan program tapi nggak ada cerita nyatanya, itu kadang ayah bunda masih beneran nggak sih gitu. Nah, Masya Allah. kasih cerita lebih bagus lagi, bagus. Monggo. Jadi kita alhamdulillah sebelum Ananda itu masuk, itu ada program observasi. Kita mengamati kompetensi atau kemampuan siswa ini sebelum masuk seperti apa. Termasuk di sini adalah menulis Arab tadi atau khat tadi. Nah, itu ada beberapa Ananda yang menulis itu kebalik. Kalau tulisan Arab itu seharusnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, Mas David ya? Begitu ya. Biasanya kan kalau biasa nulis itu kan dari kiri ke kanan. Iya, gitu betul. Kan. Kalau ini kan harusnya kan ke kanan ke kiri. Kanan ke kiri, betul. Ini masih banyak kebalik. Masih ada yang kebalik. Makanya ini ya sudah, alhamdulillah dengan program observasi ini atau diagnostik kalau di kegiatan kurikulum merdeka, kurikulum yang baru ini, diagnostik ini kita memetakan, Ananda ini kemampuannya dari sini, sehingga seperti di khot tadi di kelas 1 kita ya sudah, kita tidak berpikir terlalu
tinggi angan-angan, anak bagus tulisannya. Bentar dulu, ini kaidahnya harus dibetulkan dulu begitu. Sehingga asatidzah atau guru yang mengajar di kelas 1, kelas 2 ini menanamkan kepada siswa itu kaidah menulis bahasa Arab tadi atau khat tadi huruf hijaiyah dengan itu. pembiasaan dulu tadi. Betul, iya seperti itu. Siap. Nah, untuk program yang lain untuk dari sisi psikomotorik, bagus kalau boleh diinfokan. Setelah itu seperti halnya untuk keterampilan ini adalah berbahasa, Mas David. Iya, jadi alhamdulillah sudah sekitar 3 tahun berjalan ini, ya qadarullah di sebelum pandemi sempat 1 tahun, kemudian qadarullah ada pandemi, sempat vakum kegiatan ini, yakni pembiasaan siswa dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab di kelas. Iya. Kita tidak memaksa mereka untuk menghafal, kita tidak memaksa mereka untuk membaca berulang-ulang kali fokus kepada ungkapan-ungkapan tersebut, tetapi di sekolah menyediakan print out tentang ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan, sering disampaikan oleh siswa terhadap siswa yang lain, seperti meminjam pensil misalkan, meminjam penghapus. Kemudian ungkapan-ungkapan yang sering disampaikan antara ananda ke asatidzah, seperti misalkan izin bertanya dan lain sebagainya, begitu. Itu kita tuliskan di print out tadi. Nah, sehingga siswa misalkan ingin ke kamar mandi, tinggal melihat. Iya, tinggal melihat kemudian dibacakan. Kemudian dibaca. Nah, ini yang menjadikan lama-kelamaan menjadi pembiasaan yang secara tidak sadar alhamdulillah mereka tanpa kemudian melihat langsung izinnya pakai bahasa Arab. Iya, pakai bahasa Arab. Dan alhamdulillah untuk mulai tahun ajaran ini karena memang ada kurikulum merdeka tadi, ada peluang bahasa Inggris masuk ke kurikulum, maka salah satu pembiasaan berikutnya adalah bahasa Inggris. Iya. Nah, di sini artinya siswa ketika pembiasaan ungkapan sehari-hari, interaksi di kelas, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Arab, dan menggunakan bahasa Inggris dengan zona waktu kita jadwal begitu. Nah, ini biasanya kan kadang ayah bunda itu kalau mau mensekolahkan anaknya dengan kan ada sekolah yang istilahnya fokusnya ke bahasa, jadi 3 bahasa gitu. 3 bahasa. Ini kan di Islam Unggulan Sahabat ternyata juga punya program dari sisi psikomotorik yang itu membiasakan, jadi bukan memaksakan ananda untuk menghafal, tapi dengan pembiasaan yang dilakukan ini secara tidak sadar dan secara tidak langsung menanamkan kepada ananda untuk mulai membiasakan dengan ungkapan-ungkapan yang biasa dilakukan dalam sehari-hari. Nah, ini kadang yang memang yang perlu dilatih kan, karena memang bahasa itu adalah skill yang perlu pembiasaan gitu ya Pak Agus ya. Nah, dari program dari sisi motorik, psikomotorik ini Masya Allah luar biasa, dari yang disampaikan Pak Agus bahwa di SD Islam Unggulan Sahabatnya ada pembiasaan dengan bahasa Indonesia jelas gitu kan. Terus yang kedua adalah pembiasaan dengan bahasa Arab yang sudah dijalankan. Ada lagi yang baru lagi karena dengan adanya kurikulum merdeka, pembiasaan dengan bahasa Inggris. Masya Allah. Karena beberapa bahasa ini sangat bermanfaat semuanya Pak Agus. Karena bahasa Arab kalau misalkan kita nanti ananda mondok kan memang sangat ditekankan gitu kan. Apalagi kalau misalkan ayah bunda biasanya nih seringnya sekarang ayah bunda sudah mulai kepikiran untuk mempersiapkan kuliahnya bahkan Pak Agus gitu kan. Pengen ananda kuliah di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Memang dari sekolah dasar ini sudah mulai harus ditanamkan pembiasaan-pembiasaan ini ya Pak Agus ya. Betul sekali Mas David. Apalagi kalau misalkan memang orang tua juga berharap ananda bisa kuliah ke luar negeri kan, bahasa Inggris juga sangat diperlukan ya Pak Agus. Nah, Insya Allah komplit ayah bunda, nggak perlu khawatir lagi dan nggak perlu ragu lagi dari beberapa program tadi, dari sisi afeksi, dari kognisi sama psikomotorik, itu program-program unggulan yang buat ayah bunda semakin yakin bahwa insya Allah SD Islam Unggulan Sahabat ini bisa jadi jujukan, bisa jadi referensi ayah bunda untuk memberikan pendidikan terbaik untuk ayah bunda, untuk anak anda di jenjang pendidikan sekolah dasar gitu Pak. Nah, berikutnya biasanya kan itu kan program inti nih Pak Agus, program utama dari sekolah SD Islam Unggulan Sahabat. Selain itu kan biasanya sekolah juga punya program ekstrakurikuler nih Pak Agus. Nah, ayah bunda kan mungkin penasaran ya, ini kira-kira di Islam Unggulan Sahabat punya ekstrakurikuler apa ya gitu kan. Nah, itu boleh dong Pak Agus di-sharingkan tentang ekstrakurikuler yang dimiliki SD Islam Unggulan Sahabat. Insyaallah. Baik. Kalau tentang
ekstrakurikuler memang secara dasar ini mendukung sekali, apalagi menguatkan dari aspek psikomotorik tadi Mas David ya. Dan alhamdulillah di SD Islam Unggulan Sahabat bahwa ekstrakurikuler itu ada beberapa pilihan. Kalau ada yang wajib, ada yang sifatnya pilihan. Karena memang di bawah Dinas Pendidikan seperti yang wajib adalah pramuka. Di kepramukaan ini memang siswa di bina di sana untuk dilatih untuk berdisiplin dan juga berlatih untuk kemampuan-kemampuan yang bisa menguatkan mereka dari segi sikap. Kemudian pilihannya seperti berenang. Oh ya, yang wajib masih ada satu Mas David yang terlupa. Apa itu Pak Agus? Ini yang Kumer Mas David. Jadi kurikulum Merdeka ini untuk bahasa Inggris itu masuk kepada ekstrakurikuler yang wajib. Ekstrakurikuler wajib iya, betul. Maka yang dipilih di ekstrakurikuler wajib untuk kurikulum Merdeka ini itu adalah bahasa Inggris tadi ya. Bahasa Inggris. Dan itu untuk tahun ajaran ini karena memang baru diterapkan Kumer, maka di kelas 1 dan kelas 4. Iya, di kelas 4. Nah, kemudian ekstrakurikuler pilihan ada beberapa ayah bunda hafidzakumullah. Yang pertama adalah berenang. Nah, ini renang ini alhamdulillah kita punya guru olahraga Mas David, alhamdulillah beliau yang mengajar. Beliau langsung mengajar untuk renang ya. Iya, betul sekali. Kemudian berikutnya adalah panahan. Nah, ini panahan ini juga mungkin saat ini sedang naik daun ini Mas David ya. Iya, banyak sekali ini saya lihat program-program liburan akhir tahun gini malahan bagus, beberapa program liburan terutama di kota-kota besar gitu ya. Saya lihat flyernya itu program liburannya pasti ada lah. Yang nggak kelewat itu pasti panahan. Berkuda gitu ya. Nah, itu pasti. Jadi kan programnya lagi happening banget gitu lah panahan. Itu SD Islam Unggulan Sahabat punya ya Pak Agus ya? Sudah punya. Itu boleh dijelaskan Pak Agus kalau gitu. Nah, ini panahan ini alhamdulillah. Jadi sebelum pandemi ini pelatih panahan ini tidak hanya memprospek anak sebatas untuk mengetahui dan mewujudkannya di lingkup sekolah saja, Mas David, tetapi sudah pada motivasi untuk mengikuti lomba. Jadi lomba-lomba yang ada di Madiun misalkan di Jawa Timur terkait dengan panahan ini alhamdulillah beberapa ananda sudah pernah ikut. Sudah pernah ikut. Iya. Berikutnya ekstrakurikuler berikutnya adalah dokter kecil atau dokter kecil ini salah satu dari kegiatan UKS. Kader-kader yang masuk dokter kecil ini masuk kepada kader Tiwisada Mas David, dan itu dikembangkan oleh puskesmas yang berada di kecamatan begitu ya, sehingga program ini supportnya langsung dari dinas kesehatan yang di sini adalah puskesmas itu melalui puskesmas, dan beberapa kali itu ada pertemuan tentang kader-kader Tiwisada ini. Jadi alhamdulillah tidak hanya di sekolah tetapi juga berkembang kegiatan ini dengan di puskesmas. Berikutnya yakni bertutur 3 bahasa. Bertutur 3 bahasa yang sempat tadi kami sampaikan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini bahkan ada satu lagi nih Mas David sebenarnya yang ingin munculkan. Apa itu Bagus kalau bahasa Jawa Kromo Inggil Mas David. Iya. Itu penting juga. Penting sebenarnya. Jadi katanya memang ini salah satu bahasa yang mempunyai unsur akhlak gitu di Kromo Inggil ini. Penanaman akhlak yang cukup bagus ketika Anda mulai dibiasakan untuk biasa bahasa Kromo Inggil tadi. Begitu. Itu rencana mau dimasukkan ke ekstrakurikuler juga Pak? Mungkin masih pandangan kedepannya nanti Mas David ya. Semoga Allah mudahkan bisa masuk kan. Itu tambahan program untuk menanamkan karakter dari sisi akhlak. Karena Anda ketika membiasakan diri menggunakan bahasa Kromo Inggil itu biasanya Anda jadi lebih tahu bisa menghormati yang lebih tua
tua. Iya, betul. Gitu. Jadi Iya. kalau ngomong sama yang lebih tua itu bahasanya harus beda gitu kan. Nah, betul. itu penanaman akhlak juga kan. Iya, Bagus, betul Masya sekali. Allah. Itu dari sisi program-program di ekstrakurikuler ya Pak? Ekstrakurikuler, Masya iya. Allah, komplit banget nih ya Bunda. Jadi Insya tadi Allah. program di ekstrakurikulernya tadi, program intinya itu sudah komplit. Kita nggak perlu ngulangi lagi, sudah didapatkan semua afeksi, kognisi, sama psikomotorik. Dan kurikuler pun juga ada kurikuler wajib, yang itu memang ekstrakurikuler wajib itu yang jadi support utama karena adanya kurikulum merdeka gitu ya. Jadi itu memang harus dilaksanakan, dan kurikulum ekstrakurikuler pilihan pun juga banyak pilihan untuk disesuaikan dengan kesukaan dari Ananda, dan itu juga untuk support kegiatan Ananda di sekolah. Nah, itu dari program-program unggulan. Sekarang berlanjut kepada lulusan-lulusan yang sudah lulus dari SD Iya. Islam Unggulan Sahabat nih Ustaz. Iya. Kalau boleh di-sharingkan nih, kira-kira selama ini yang alhamdulillah sudah lulus dari SD Islam Unggulan Sahabat nih, banyak alumninya yang melanjutkannya kemana Pak Agus gitu Iya. kan. Nah ini kan Iya. biar Ayah Bunda juga punya gambaran. Oh ternyata mereka pun lanjut ke sekolah-sekolah ataupun pondok-pondok favorit juga ternyata banyak dari Iya, lulusan SD insya Islam Allah. Unggulan Sahabat. Ini boleh di-sharingkan Pak Baik. Agus terkait itu. Oke, jadi tadi kami sudah sampaikan bahwa berdirinya sekolah ini kan 2014, sehingga sampai pada saat ini itu sudah mau 4 kali meluluskan. Masya Allah, untuk sudah tahun ajaran ini. 4 kali meluluskan iya. ya. Nah, yang 3 Sudah awal lulus. generasi awal sudah lulus, dan alhamdulillah dari lulusan ini ada yang diterima di Al Irsyad Tengaran, Mas Oh, David. Masya Allah. Iya. Kemudian di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Masya Allah, Imam Bukhari. Iya, berikut juga di Ibnu Abbas, Iya. dan seperti di Ponpes Imam Syafi'i Tulungagung, Imam Syafi'i Tulungagung. dan beberapa pondok-pondok yang lain, termasuk misalkan di sini yang di Madiun ada juga seperti di Madrasah Salafiyah Ula Nasrul Sunnah, Oh, ada Masya juga, Allah. alhamdulillah. Kemudian ada yang mereka karena tadi kami sampaikan heterogen, Ya. dari keluarga yang heterogen, ada yang misalkan di SMP, Ya. kemudian di MTS yang ada di Masya kota Madiun ini, Madiun. alhamdulillah memberikan sumbangsih Ya. selama pendidikan 6 tahun ini untuk Madiun. Masya Mungkin Allah. masih mulainya masih dari MTS, begitu, Iya. dari SMP, seperti itu, Mas Masya Allah. David. Iya. Jadi kan hasil dari lulusan-lulusan dari SD Islam Unggulan Sahabat ini, karena memang SD Islam Unggulan Sahabat kan juga heterogen seperti yang sudah disampaikan sama Pak Iya. Agus gitu kan. Itu juga kompetensi yang dimiliki oleh Ananda, anak didik yang dimiliki oleh SD Islam Unggulan Sahabat itu sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki beberapa pondok favorit gitu, Iya, Pak Agus. Masya Allah. Seperti yang Ayah Bunda ketahui bahwa Pondok Al Irsyad Tengaran ini siapa yang nggak tahu gitu kan, Pondok Ponpes Imam Bukhari, Masya Allah gitu kan. Dan juga tadi ada Ibnu Abbas Sragen gitu kan. Nah, juga ada, saya tahu bahwa katanya juga ada yang dari di Ponpes Wadi Mubarak yang Iya, di betul Bogor sekali. gitu ya Pak Iya, Agus ya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga ada di MSU Nasrul Sunnah sendiri di Sunnah, Kota Madiun, betul. dan ada di sekolah-sekolah negeri juga. Iya. Nah, Masya Allah, berarti kompetensi lulusan hasil dari SD Islam Unggulan Sahabat ini sesuai dengan kompetensi Insya untuk Allah. sekolah lanjutannya ya Pak Iya, Agus ya. Jadi betul. di jenjang lanjutannya itu Insya Allah sudah siap. Jadi Ananda ketika lulus dari SD Islam Unggulan Sahabat juga bisa sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan sekolah jenjang berikutnya, baik di sekolah negeri, SMP negeri, ataupun di pondok pesantren tadi ya Pak Agus ya. Masya Allah. Ini hal-hal yang sudah membuat Ayah Bunda seharusnya sudah mulai semakin yakin, besok daftar gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, nanti informasinya di belakang Ayah Bunda, jangan Iya. buru-buru dulu. Nanti Insya Allah pendaftarannya harus menghubungi kemana dan syaratnya apa aja nanti akan kita infokan di belakang. Nah ini kita masih semakin bikin Ayah Bunda penasaran dulu, kira-kira apa saja sih yang dimiliki oleh SD Islam Unggulan Sahabat. Tadi kan kita berbicara masalah lulusan nih. Iya. Bagus. Nah, boleh diceritakan mungkin cerita-cerita atau hal-hal yang mungkin dimiliki yang bisa di-sharingkan kepada Ayah Bunda semuanya yang di rumah ini biar semakin mantap nih Pak Agus. Wah, ya udah deh, saya daftar di SD Islam Unggulan. Mungkin ada prestasi atau apa hal-hal yang mungkin bisa di-sharingkan Pak Agus kepada Iya. Ayah Bunda semuanya. Tafadhol Pak Agus. Baik. Untuk pengalaman yang sudah berjalan, Ya. ini yang saat ini memang kita rilis Mas David Ya. ya, untuk kegiatan penunjang tahfidz tadi. Ya. Itu adalah Tasmi Juz 30 yang ini memang baru kita rilis, dan alhamdulillah jadi di SD Islam Unggulan Sahabat ini alhamdulillah visi misi kita gencarkan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian dari visi misi itu ada turunan seperti KPI ya,
key performance indicator itu di kegiatan Tafid ini kita mentargetkan, karena ini baru tahun awal begitu, untuk 4 tahun ke depannya di Renstra, maka lulusan yang saat ini kelas 6 itu kita target tasmi juz 30 atau setor hafalan juz 30 sekali duduk tadi itu sekitar 30% dari 18 siswa. Jadi sekitar 5 atau sampai 6 anak begitu Mas David ya. Nah, ini alhamdulillah di kegiatan perdana ini ada, bahkan baru semester 1 ini itu 10 siswa. Artinya kurang lebih 55% begitu Mas David ya. Mencapai itu. Dan di luar yang kami prediksi lagi, ini alhamdulillah memang kegiatan ini biidznillah sangat mendukung sekali tingkat mungkin dan semangat dari Ananda, semua Ananda ini. Dari kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 itu juga mereka ingin bersaing di tasmi ini, dan alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi mereka ada lebih dari 3 di kelas 2, kemudian kelas 3 juga banyak juga sampai di kelas 5. Ini yang kemudian nanti di KPI berikutnya di tahun kedua nantinya akan semakin menambah banyak. Artinya dari sisi kuantitas jumlah siswa yang akan melewati proses mutkinnya hafalan ini akan semakin bertambah. Di sisi lain memang memberikan manfaat kepada si siswa agar apa yang sudah pernah dihafal meskipun itu adalah juz 30 tidak hilang begitu saja ditelan masa ya. Karena memang targetnya ini kan dulu sudah. Nah, alhamdulillah berikutnya bisa begitu. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Insyaallah ini luar biasa ya Bunda, kan jadi semakin yakin nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa Masya Allah cerita-cerita yang seru juga. Ada punya target-target KPI, Key Performance Indicator, yaitu bahkan melebihi target yang memang sudah ditetapkan gitu kan. Dan itu insyaallah support dari program-program yang memang sudah disiapkan, program unggulan yang disiapkan SD Islam Unggulan Sahabat untuk Ananda, jadi untuk anak didik. Nah, ini kita berlanjut ke informasi inti ini Pak Agus, karena sudah mendekati waktu gitu kan, berlanjut ke informasi inti yang memang sudah dinanti sama ya Bunda. Nah, untuk PPDB tahun 2023 nih Pak Agus, boleh diinformasikan kira-kira syarat yang harus disiapkan Ayah Bunda ini kira-kira apa aja nih Pak Agus untuk mempersiapkan pendaftaran nanti ke SD Islam Unggulan? Syaratnya apa aja itu yang pertama dulu Pak Agus? Baik, Ayah Bunda hafizakumullah. Jadi untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 ini di SD Islam Unggulan Sahabat, alhamdulillah kepanitiaan PPDB sudah. Kemudian persyaratannya bagi Ayah Bunda yang menginginkan untuk mendaftarkan Ananda, tetapi saya teringat tadi informasi dari Mas David ya, sebelum mendaftar ingin menguatkan keyakinan barangkali itu Mas David bisa bertanya-tanya. Jadi ini mohon maaf sedikit, salah satu dari dokter yang di Bekasi ya, Dr. Supangat, beliau termasuk tim ahli juga di dunia pendidikan begitu. Nah, beliau menyampaikan di buku Handbook Manajemen Sekolah itu bahwa kalau ayah bunda ingin mendaftarkan anak ke sebuah sekolah, maka silahkan berusaha untuk bertemu dengan kepala sekolahnya. Silahkan di situ dikorek sampai habis begitu ya, informasi tentang program atau yang lainnya di sekolah. Nah ini, nah kemudian silahkan untuk memantapkan bisa berkunjung ke sekolah. Kemudian persyaratan yang tadi kami sampaikan, nanti ayah bunda akan diberikan formulir. Formulir, dan ini untuk pendaftaran untuk saat ini tahun ajaran ini adalah Rp200.000 untuk uang pendaftarannya. Untuk uang pendaftarannya begitu. Adapun yang lainnya formalitas, artinya untuk administratif kegiatan atau dokumen seperti penyerta. Biasa ya itu ya. Iya, betul. Nanti bisa diperjelas ketika ayah bunda mampir ke sekolah gitu ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin yang di awal-awal Pak Gus, biasanya kan memang kebiasaan kita kan kadang kalau mau ke waktunya juga kadang ayah bunda kan repot ya Pak Gus gitu kan, mau mampir ke sekolah belum punya waktu. Betul sekali. Nah, mungkin bisa diinformasikan sekaligus juga sebagai jembatan
kesempatan informasi tentang seputar PPDB ini, atau nanti sekiranya Ayah Bunda pengen mendaftar PPDB ini bisa menghubungi nomor berapa mungkin Pak Agus yang bisa di-share? Nomor yang bisa dihubungi untuk jadi call centernya atau customer care-nya seputar PPDB ini Pak Agus. Karena kan mungkin Ayah Bunda belum sempat mampir ke sekolah, tapi Ayah Bunda pengen tanya-tanya seputar PPDB ini. Nah, itu boleh di-share Pak Agus, monggo. Untuk nomor kontak yang bisa dihubungi bisa langsung, bahkan kalau ingin langsung bertanya kepada kami maka nomornya di 0812 9457 2373. Boleh diulangi lagi. Baik. Di nomor 0812 9457 2373. Ya, itu nomor langsung dengan Pak Agus ya nanti. Nah, nanti bisa langsung Ayah Bunda bisa langsung dibantu sama Pak Agus langsung ya. Insya Allah. Jadi nanti ketika Ayah Bunda masih pengen memantapkan diri tanya-tanya, dan kebetulan memang Ayah Bunda qadarullah dengan kesibukannya belum sempat mampir ke sekolah ke SD Islam Unggulan Sahabat, mau tanya-tanya dulu, itu silahkan untuk memantapkan. Nanti tinggal kalau mau diluangkan waktunya, mau janjian langsung ketemu dengan Pak Agus, bisa langsung menghubungi nomor yang sudah disampaikan tadi. Gitu ya Pak Agus ya. Iya. Insya Allah informasinya sudah sangat komplit nih Pak Agus ya. Insya Allah Mas Davi. Insya Allah. Jadi podcast kita pada kesempatan pagi hari ini, podcast pendidikan kita seputar informasi tentang PPDB dari SD Islam Unggulan Sahabat gitu kan. Semoga mencerahkan Ayah Bunda semuanya yang ada di rumah. Dan semoga Ayah Bunda semuanya semakin memantapkan diri gitu kan untuk menjadikan SD Islam Unggulan Sahabat ini jadi pendidikan terbaik untuk Ananda gitu kan di level sekolah dasar ya Pak Agus ya. Jadi silakan Ayah Bunda, podcast pada kesempatan pagi hari ini memang kita hadirkan spesial dengan langsung menghadirkan Pak Agus Haryanto selaku Kepala Sekolah dari SD Islam Unggulan Sahabat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang komplit, insya Allah informasi yang benar-benar bisa memantapkan hatinya Ayah Bunda untuk menjadikan SD Islam Unggulan Sahabat menjadi salah satu pilihan untuk Ayah Bunda memberikan pendidikan terbaik kepada Ananda semuanya. Amin. Nah, mungkin sudah kita cukupkan podcast kita pada kesempatan hari ini Pak Agus. Kami dari TV kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Agus yang sudah berkenan mampir ke sini untuk bincang-bincang seputar informasi PPDB tahun 2023-2024. Insya Allah semoga kita bisa bertemu kembali di podcast berikutnya, karena PPDB-nya kan masih panjang kan Pak Agus? Iya, betul sekali Mas David. Sampai kapan ya Pak Agus kalau boleh diinformasikan? Sampai bulan Mei. Nah, Mei 2023. Kita bisa ngobrol lagi gitu kan, biar Ayah Bunda semakin penasaran lagi, semakin mantap lagi dengan obrolan-obrolan kita yang ke depan di podcast pendidikan informasi tentang PPDB, insyaallah. Pada kesempatan spesial hari ini kami cukupkan podcast pendidikan kita bersama Pak Agus dan tim TV kita seputar tentang informasi PPDB dari SD Islam Unggulan Sahabat dengan tema podcast pendidikan. Kita cukupkan, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.